Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang terkasih, berjumpa kembali bersama dengan Kak Tika di dalam acara Renungan Kidi. Adik-adik, renungan kita hari ini Jumat 30 Mei 2025 berjudul Memaksakan Kehendak yang didasarkan pada kitab Yeremia pasal 43 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan nih, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat dan kasih setia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan sekarang kami akan menyambut berkat berupa firman Tuhan yang boleh menjadi terang bagi kaki dan langkah kami. Mari berkata-katalah atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pernah nggak adik-adik ketemu sama teman yang sukanya itu memaksakan kehendaknya? Kalau misalnya nih lagi kumpul terus lagi main, terus dia maksa, aku pokoknya pengen main monopoli. Yang nggak mau main terus jadinya dimarahin, terus kemudian juga dikata-katai. Adik-adik pernah nggak ketemu teman yang seperti itu? Nah, adik-adik, Theo, Sony, dan Catherine itu adalah teman sekelompoknya Didi dalam membuat tugas sekolah. Saat diskusi, Catherine itu selalu berusaha terlihat paling hebat. Ia nggak mau mendengarkan orang lain dan selalu ingin pendapatnya diterima. Theo menyebutnya si tukang paksa. Adik-adik, kita baca Alkitab dulu yuk. Dari Yeremia pasal 43 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Sudah ketemu? Mantap. Kita baca ya. Setelah Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka, segala firman yang disuruh Tuhan Allah mereka untuk disampaikannya kepada mereka. Berkatalah Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia. Engkau berbohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk mengatakan jangan pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai pendatang di sana. Tentu Baruch bin Neria yang menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami atau mengangkut kami ke dalam pembuangan di Babel. Demikianlah Yohanan bin Kareah, semua perwira tentara dan seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda. Mereka ini semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa kemana mereka telah bercerai-berai dengan maksud menetap di tanah Yehuda. Laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah diserahkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruch bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan.
Mereka pun sampai di Tahpanhes. Adik-adik, penduduk yang tersisa di Yerusalem ternyata lebih memilih mengungsi ke Mesir daripada tinggal di Yerusalem. Allah berfirman melalui Yeremia agar mereka tidak lari ke Mesir. Tuhan bisa melunakkan hati Raja Babel agar tidak menghukum mereka. Namun penduduk Yerusalem malah menuduh Yeremia. Mereka menuduh Yeremia berbohong atas hasutan Baruh juru tulisnya. Mereka kemudian memaksa Yeremia dan Baruh untuk mengikuti keinginan mereka mengungsi ke Mesir. Yeremia menegaskan bahwa itu bukan cara yang dikehendaki Allah dan akan membawa kepada kebinasaan malahan. Nah adik-adik, yuk belajar untuk tidak memaksakan kehendak. Saat berdoa, jangan paksa Tuhan mengikuti kehendak kita. Dengan orang tua, jangan paksa orang tua untuk mengikuti kemauan kita. Saat berdiskusi, jangan paksa orang lain untuk menerima pendapat kita. Bersikaplah terbuka dan rendah hati. Kita berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar senantiasa bersikap terbuka dan rendah hati, sehingga dengan demikian hidup kami menjadi terang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan ini yang penting, bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, keluarga kita, atau siapapun deh. Yang penting semuanya dapat berkat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.